Pemirsa, untuk membahasnya kita telah bergabung dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Bukti melalui sambungan Zoom. Dan kita langsung menyapa Pak Gufron. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Iya, waalaikumsalam. Selamat Iya, pagi, Mas Alka dan Pak Bima. iya. Pagi, Sebelum Pak. kita melangkah ke hal yang lebih jauh, saya ingin tahu seberapa besar sebenarnya beban yang ditanggung oleh sistem kesehatan kita akibat penyakit rokok ini, Pak. Iya, tentu itu memerlukan sebuah penelitian lebih lanjut ya. Dan penelitian-penelitian khusus untuk rokok tentunya tidak hanya BPJS, tetapi eh, ada kelompok-kelompok dan Kementerian Kesehatan dan lain-lain ya untuk mengetahui itu. Tetapi setiap tahun, contohkan tahun 2024 ya, sampai akhir 2024 itu BPJS Kesehatan membayar berbagai penyakit yang berbiaya katastrofik gitu ya. Itu seperti jantung ya, kanker, gagal ginjal dan lain-lain ya. Itu sekitar 34 triliun rupiah atau sehari ya itu kurang lebih 1,7 juta kunjungan atau 615 juta per tahun. Yang total kalau biaya keseluruhan yang dikeluarkan BPJS itu sekitar 160 triliun sampai di akhir 2024. Dan kita bersyukur karena BPJS Kesehatan itu masih sehat ya sampai sekarang itu menurut peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2015 ya. Sehingga ya tetapi dengan isu meskipun ini kontroversial ya, sekali lagi masyarakat kita memang sudah budayanya itu peserta yang PBI ya, bukan kemudian diusulkan tidak boleh untuk BPJS Kesehatan gitu ya, seperti yang disampaikan tadi bukan ya, tetapi tentu diskusi ya bagaimana istilahnya itu ada satu kontribusi atau apa begitu. Demikian. Baik, Pak Gufron, nanti wacananya ke depannya jenis-jenis penyakit apa yang nggak ditanggung oleh BPJS akibat rokok? Iya, sekali lagi bahwa sebagaimana disampaikan tadi, untuk sampai saat ini tidak ada ketentuan yang terkait dengan rokok dan kesehatan kaitannya ditanggung atau tidak ditanggung oleh BPJS. Sehingga sampai saat ini tentu sepanjang sesuai dengan indikasi medis dan juga tidak hanya indikasi medis tapi sesuai prosedur apapun ya itu pasti dijamin oleh BPJS Kesehatan. Begitu. Oke. Baik, terkait dengan hal ini, jika memang nanti kebijakan ini benar-benar diterapkan, Bapak, akankah ini efektif diberlakukan nanti, Pak? Iya, sampai saat ini sekali lagi peraturan perundangannya belum ada ya. Oke. Dan itu istilahnya bagaimana bentuknya segala macam kan memerlukan satu diskusi lebih lanjut ya. Dan Ya. tentu tidak hanya BPJS ya. Jadi belum dalam bentuk sesuatu yang tadi dipertanyakan gimana dengan nanti rokok, GGL dan lain sebagainya. Jadi memerlukan satu konseptual framework yang lebih jelas ya. Terus modelnya bagaimana bukan tentu tidak berupa kalau orang rokok tidak boleh ikut BPJS atau tidak ditanggung tidak seperti itu tentunya ya. Iya. Tetapi bahwa orang itu bagaimana concern terhadap kesehatannya. Tidak bisa kesehatan itu seluruhnya hanya ditanggung negara, tetapi masyarakat sendiri harus tidak hanya masalah terapi, tetapi masalah pencegahannya, masalah promosi, prevensi, perilakunya, dan lain sebagainya ya, termasuk perilaku merokok, minum alkohol ya, dan lain-lain begitu. Baik, Pak Gufron, kalau data dari Kemenkes di tahun 2024 ini kan ada sebanyak 70 juta perokok di Indonesia yang aktif ya. Nah, nantinya jika memang diberlakukan aturan punya rokok ini tidak ditanggung lagi oleh BPJS, apakah ada potensi kehilangan peserta nih, Pak Gufron, jika nantinya banyak sekali warga yang sakit akibat merokok tidak diklaim penyakitnya oleh BPJS? Iya, kalau peserta tentu sekali lagi itu data yang benar ya dari Kementerian Kesehatan tadi ya. Tetapi jelas bagaimana kebijakannya, formulasinya itu kan belum dan belum ada. Jadi ini
kita diskusi seandainya gitu ya. Ya. Dari Ya. seandainya dan seandainya pun tadi disampaikan bukan berarti yang merokok tidak boleh dan tidak ditanggung gitu ya. Tetapi itu formulasinya belum ya. Nah, tentu karena 70 juta lebih ya, bahkan dari PBI saja dibayar negara ya PBI itu jumlah totalnya sekitar 96,8 juta ya. Itu lebih dari yang laki-laki ya, lebih dari 50% itu memang perokok gitu. Oke. Ya, iya. Tapi jika memang kebijakan ini nanti sudah ada, mekanisme penerapannya akan seperti apa, Pak, nanti? Apakah memungkinkan memang diterapkannya? Ya justru itu kan belum karena masih di dalam satu proses ya diskusi ya gitu ya isu tapi formulasinya sendiri kan belum apalagi sampai pada keputusan peraturan perundangan belum ya jadi belum ada gitu sehingga kalau ditanyakan nanti gimana detailnya lah masih di dalam sebuah proses gitu proses diskusi ya. Baik, untuk proses diskusi dan kajian ini sejauh ini Pak Gufron sudah sejauh mana dan ada stakeholder apa aja yang dilibatkan dalam diskusi ini? Ya tentu BPJS kan tidak dalam posisi nanti harus membuat peraturan untuk ini ya dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas tadi data-data sudah kami sampaikan juga ya ada sekitar 34 triliun setahun itu BPJS contohnya tahun 2024 ini ya atau yang lalu beberapa hari yang lalu itu mengeluarkan sekitar hampir 34 triliun untuk penyakit-penyakit berbiaya katastrofik termasuk tentunya yang mayoritas adalah penyakit terkait ya dengan rokok dan lain sebagainya begitu. Oke, baik Pak Gufron, ini kemudian juga muncul pertanyaan dari para publik karena kan sempat ada narasi yang menyebabkan bahwa ada 144 penyakit yang tidak bisa diklaim atau dirujuk ke rumah sakit langsung oleh BPJS ya. Sejauh ini bagaimana konfirmasinya Pak Gufron? Iya, itu begini, dulu kan sudah diputuskan ya oleh ID, KKI dan lain sebagainya bahwa di layanan kesehatan primer dokter itu harus mampu mengatasi 144 diagnosis tadi atau memiliki kompetensi untuk itu. Sehingga bukan berarti bahwa 144 itu tidak boleh dirujuk, itu salah konsep. Ya ini tidak dapat dirujuk, bukan. Kalau kemudian tidak ada alat, kemudian tidak bisa mengatasi, pasien tidak sembuh dan lain sebagainya ya harus dirujuk gitu. Jadi tidak benar ya kalau itu tidak boleh dirujuk tetapi harus mampu diatasi di FKTP dulu. Bukan FKTP itu nggak boleh merujuk, FKTP boleh merujuk tetapi tentu ada hitungannya ya. Nah, BPJS itu menghitung rata-rata berapa, maksimum berapa gitu ya. Sehingga masih tetap ya boleh merujuk tetapi menurut kesepakatan dan keputusan baik oleh KKI waktu itu dan ID itu dokter itu harus mampu mengatasi dan memiliki kompetensi untuk 144 diagnosis tadi, begitu. Yang perlu lebih digarisbawahi lagi saat ini adalah Pak, apakah semua jenis penyakit artinya bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Iya, jadi sepanjang tadi bahwa penyakit tersebut ada indikasi medis, siapa yang menentukan ini ada indikasi atau enggak ada indikasi adalah seorang dokter. Jadi dokter di FKTP, ya masing-masing ya sekarang dengan mobile JKN saja bisa milih ya dokternya setelah 3 bulan, milih dokternya siapa yang dia suka ya, baik pemerintah ataupun swasta gitu. Dan tidak perlu antri seperti di dalam gambar ini. Dia bisa dari rumah saja. Ini canggih sekarang ya, mobile JKN itu ya. Nah, dari situ lalu dokternya tadi menentukan apakah seseorang ini di FKTP umumnya semuanya dijamin asal sesuai dengan indikasi medis tadi dan prosedur. Prosedur itu contoh pamannya. Dia ngarang sendiri atau minta sendiri, saya harus di CT scan ini. Lah, siapa yang minta? Ya saya kok sering pusing-pusing gitu. Nah, itu seperti itu tidak bisa ya, harus ditentukan. Kalau dokternya, oh ya, Anda perlu CT scan, boleh, dijamin ya. Gitu.
Iya, kemudian juga sempat ada pertanyaan nih Pak Gufron mengenai ada jenis penyakit seperti Ya. tumor begitu ya yang harus dirujuk jika memang sudah stadium yang cukup berat untuk rawat inap. Kalau tidak memang berat ini dirawat jalan. Nah, nanti seperti apa sih Pak prosedurnya? Jenis penyakit yang bisa langsung rawat inap ataupun langsung diklaim oleh BPJS dan yang rawat jalan atau yang tidak bisa diklaim oleh BPJS? Iya, jadi ada semacam clinical guideline ya, petunjuk klinis ya, dan itu disepakati oleh profesi gitu ya, kolegium bahwa ini kira-kira umpamanya orang mau rawat jalan, katakanlah untuk eh, katakanlah dia datang ke rumah sakit ya, berkali-kali sebulan bisa 10 kali lebih gitu ya. Nah, padahal penyakit tersebut tidak perlu sampai 10 kali ya. Ada maksimumnya kayak gitu untuk rawat jalan. Tetapi kalau memerlukan, dia harus dirawat inap. Siapa yang menentukan? Nah, seorang dokternya di rumah sakit ini perlu ya. Nggak masalah gitu ya. Asal sesuai dengan indikasi medis tadi gitu. Ya. Ya, Kalau untuk untuk tumor jenis- sendiri Bapak, apakah memang harus sesuai prosedurnya harus mencapai stadium 4 terlebih dulu baru dapat penanganan? Oh enggak. Sejak awal bahkan screening ya, screening loh. Screening itu orang tinggal akses mobile JKN, menjawab pertanyaan, ada sekitar 47 pertanyaan. Ini baru 39 juta orang ya di Indonesia yang pakai screening sangat cost efektif ya. Ada negara yang ingin tahu loh, kok BPJS bisa gitu ya. Ini cuman masyarakatnya belum semuanya tahu gitu. Bahkan salah itu kalau sampai terlambat, kemudian sudah stadium 4 atau stadium akhir, baru dijamin BPJS itu kesalahan ya. Jadi BPJS ini untuk masalah demand side ya, seringnya supply side pun masuk bukan ya, tapi demand side itu pun bukan UKM dan masuk pada promosi tadi, prevensi ya, termasuk screening gitu ya, tetapi yang cost efektif screeningnya itu. Contoh, pamannya menjawab 47 pertanyaan tadi, jika terindikasi dia ada katakanlah cancer cervix gitu ya, nanti diminta oleh otomatis ini, oleh mobile JKN-nya untuk periksa di dokter dengan katakanlah entah screening lanjutan ya. Jadi entah dia diperiksa katakanlah pakai karyotomi ataupun screening ya di FKTP. Kalau FKTP nggak bisa dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Baik, baik. Baik, berarti memang selagi ada indikasi medis tetap bisa dirujuk dan memang untuk urutannya memang harus ke fase 1 dulu ya Pak Dan sesuai Gufron, prosedur baru bisa ya. dirujuk ke rumah sakit. Iya, Ya. sesuai SOP-nya ya Pak ya. Betul. Oke, dan- Jadi gini Mbak Gema, ada dua. Satu sesuai indikasi medis, yang kedua sesuai prosedur. Jadi tidak boleh prosedurnya minta sendiri atau ngarang sendiri gitu ya. Baik. Saya harus diperiksa CT scan pamannya. Baik. Saya harus di Pak USG. Gufron, hal-hal yang mungkin masyarakat Ya. awam dan bahkan belum tahu banyak sekali ternyata Iya. teman-teman yang solusi yang dijanjikan oleh BPJS ini. Terakhir Mbak, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, tolong bahwa masyarakat bisa mengecek ya keaktifannya gampang sekali. Download mobile JKN atau Care Center 165, telepon ya. Tidak perlu datang ya. Kalau terpaksanya datang ke kantor BPJS ada seluruh Indonesia ya, itu baru ya. Tetapi sekarang ini sangat mudah dan pakai KTP saja sudah bisa. Jadi katakanlah menurut saya tolong cek ya keaktifannya. Kadang-kadang nggak aktif, ya dia sudah dicoret dari PBI atau Pemda ya, tetapi atau oleh pemerintah pusat, tapi bukan BPJS ya yang nyoret ini ya. Ini sering salah persepsi ya. Nah itu dicek keaktifannya, dia tahu. Kalau tidak aktif ya sebaiknya aktif. Apa masalahnya kayak gitu ya? Itu yang paling penting ya. Baik, semoga kedepannya masyarakat lebih mengetahui fasilitas yang didapatkan oleh BPJS Kesehatan dan juga bisa menikmati seluruh fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Ali Gufron Iya, Mukti dan selaku concern, Direktur dari BPJS Kesehatan. betul, concern terhadap kesehatan dirinya harus ditingkatkan Iya. ya. Seluruh Betul, baik. warga bangsa. Iya. Baik, terima Baik, kasih. terima kasih Pak Gufron. Selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.